Sedih saya sebagai kakak belum bisa bantu biayain adik sekolah gitu. Yang sabar ya Teh ya. Neng Uci yang sabar ya. Kenapa Neng Uci jadi nangis? Ya, sebenarnya tuh kalau ada masalah di Bapak ayo ke rumah dulu. Alhamdulillah ini ada rezeki Rp4.600.000. Insya Allah Bapak, terima kasih semoga. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan, ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, di konten hari ini saya mau berkunjung bersilaturahmi serta akan mengajak sedikit dialog bidadari desa atau perawan desa. Beliau bernama Neng Uci yang sangat luar biasa sekali. Gadis ini sekarang lagi menuntut ilmu di pondok pesantren sambil menghafal Al-Quran. Walaupun Neng Uci terlahir dari keluarga sederhana, tapi alhamdulillah selain menempuh ilmu di pondok pesantren, beliau pun masuk fakultas STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam di wilayah Majalengka. Kebetulan sekarang saya mendapatkan titipan uang amanah dari Tuan Haji Ajlan warga negara Malaysia dan dari Tuan Mujapar warga negara Malaysia buat biaya Neng Uci di pondok pesantren maupun di fakultasnya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan dari Malaysia. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali teman-teman, ini suasana pedesaan yang benar-benar masih sangat alami sekali. Hamparan luas ini, tanah pesawahan yang begitu subur. Ini padahal sudah masuk musim kemarau ya, tapi di sini subur sekali. Ini tanah pesawahan pun airnya sampai melimpah. Kita doakan semoga hasil tani milik warga masyarakat di kampung ini taninya itu melimpah teman-teman ya, amin. Kesana pun itu view-nya indah sekali, bikin merinding melihat keindahan alam yang berada di wilayah Desa Cigale, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Kita lanjut menuju ke rumah orang tuanya Neng Uci. Mudah-mudahan Nengnya ada, karena saya datang ke rumah orang tuanya Neng Uci ini sudah 3 kali gitu ya, kalau nggak salah 4 kali gitu. Beliau tidak ada di rumah terus karena lagi menuntut ilmu di pondok pesantren. Salut teman-teman, di zaman sekarang ini sudah jarang sekali ya gadis yang ulet gitu ya, apalagi ini menuntut ilmu di pondok pesantren sambil menghafal Al-Quran. Kebanyakan zaman sekarang itu kan main TikTok, ngerek HP lah gitu, tapi kalau ini bergelut belajar terus menghafal Al-Quran. Luar biasa, bener-bener wanita solehah, wanita idaman.
Di sini teman-teman, suasananya ini benar-benar masih alami. Suasana zaman dulu pun masih sangat terasa. Dan di sini banyak rumah-rumah panggung, rumah anti gempa. Luar biasa. Tapi rumah tembok pun ada, alhamdulillah. Wah, kok ini ada di sini ya nengnya? Assalamualaikum. Ini Neng. Ini Neng Uci ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, ini kita pasang dulu speaker. Nitip ya. Iya, dipegang ya. Ini gini. Sekali lagi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak baik. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau itu siapa? Teteh. Oh, Teteh iya. ini Teteh. Iya. Gimana kabar Teteh? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini mau kemana atau pulang dari mana? Dari rumah Uwa. Pulang dari rumah Uwa, iya. Mau kemana? Mau pulang ke rumah. Oh, kebetulan ini saya juga mau ke rumah Neng. Ketemu di sini ya. Alhamdulillah. Beberapa hari ke belakang, nggak tahu ya 2 kali atau 3 kali saya ke rumah, cuman ketemu sama ibu. Oh ibu. Katanya Nengnya lagi di Pondok. pondok. Sekarang sudah berapa hari di sini? Baru kemarin pulang. Iya. Berapa hari liburnya? Cuman 2 hari dikasih liburnya tuh tidak bergilir. Oh begitu. Iya. Gini, saya tuh ada amanah dari Tuan Haji Ajlan, warga negara Malaysia, dan dari Tuan Mujafar, warga negara Malaysia, buat biaya Neng di pondok maupun di kampus gitu. Insyaallah, jazakallah Bapak. Bapak, hayu mampir dulu atau ke rumah, ada air buat minum di rumah. Baik, iya nanti saya pun mau ke rumah gitu, pengen tahu keadaan rumah orang tuanya Neng Uci. Ada siapa aja di rumahnya? Ada mama, sama teteh, sama adik-adik. Oh gitu. Kalau bapaknya kemana? Bapak tuh berangkat ke seberang. Iya. Jualan Somai. Oh iya. Nah, sebentar dulu pengen ngobrol-ngobrol dulu di sini. Kan ini masih alami ini ya. Rumah apa katanya? Rumah anti sombong ini ya. Astagfirullah. Iya, rumah panggung, rumah tahan gempa gitu. Iya. Terus sambil duduk di situ kayaknya enak tuh golodog ya. Cok. Kemarin itu ada yang bertamu teman-teman ke rumah saya. Pak Rahmat, saya pingin lihat-lihat rumah panggung katanya, rumah anti sombong katanya. Saya teh kaget gitu ya. Nah ini ada golodog juga di sini. Saya duduk di sini. Neng Uci sama tetehnya duduk di sebelah sana. Kalau berngarendeng duduknya bukan muhrim ya. Iya. Neng Uci. Iya Pak. Gimana sekarang itunya apa? Menghafal Al-Qur'annya gitu. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sudah hafal berapa juz? Udah 2. Alhamdulillah. Cepetin ya. Biar cepatnya hafal 30 juz. Mohon doanya Bapak. Iya. Kalau ini tetehnya ini hafal berapa juz? Alhamdulillah 30. Dibaca. Dibaca tapi. Wah, ada Uci. Pinter bercanda juga ini tetehnya ya. Nah teman-teman, Neng Uci itu udah hafal 2 juz di talar. Kalau tetehnya hafal 30 juz tapi dibaca katanya. Alhamdulillah. Iya. Terus apa namanya itu? Di kampusnya gimana sekarang? Sekarang itu masih pembelajaran dan sebentar lagi akan ujian akhir. Kok baru mau ujian gitu? Ya,
ujian akhir nanti. Semester? Semester 2. Kalau anak saya kemarin sudah ujian ya, sudah beres gitu. Kayaknya itu UTS tengah semester. Iya, Uci mah mau ngadapin ujian akhir semester tapi harus bayaran dulu sebelum itu tuh. Iya. Berapa bayarannya? Harus bayaran 3 bulan dulu sekitar 2 juta. Semuanya? Iya, 3 bulan itu. Oh, kok murah ya? Iya, sekolahnya murah tapi insya Allah gak murahan. Oh, insya gitu. Allah berkualitas. Ya murah biayanya gitu. Iya. Ada uangnya? Untuk bayarnya udah ada belum? Belum. Minta sama teteh. Minta doanya teteh. Iya, minta doa ke teteh. Doa aja dulu. Iya, kalau biayanya, minta biayanya gimana? Biaya ya kan yang penting doa dulu. Betul. Yang penting tawakal dulu ke Allah. Nanti layah tasih bukan. Nanti juga ada jalan yang gak disangka-sangka, insya Allah. Insya Allah dipermudah ya. Tapi alhamdulillah itu per semester itu berapa sih biayanya itu? Kalau di kampus UCI itu harus setiap masuk itu harus 3 bulan pertama harus bayar dulu. Nanti 3 bulan kedua lagi gitu. Jadi nggak boleh sebulan, jadi harus langsung 3 bulan. Jadi per semester berapa semuanya? Sekitar 2 juta. 3 bulan itu 2 juta. Terus? Kalau kan kalau semester itu 6 bulan. Iya, 6 bulan. Berarti sekitar 4 jutaan. 4 juta. Iya. Tapi murah ya. Kemarin anak saya itu bayar 7 juta berapa lah gitu ya per semester gitu. Itu kan udah universitas ya? Iya. Kalau biaya di pondok per bulannya berapa? 650. Itu buat apa aja? 3 kali makan sama ngaji syariah sehari-hari. Alhamdulillah. Dari pondok ke kampus. Kampusnya itu kampus STAI ya? Iya. Jadi Sekolah Tinggi Agama Islam. Betul? Iya. Wah, ini nantinya jadi guru agama ya? Amin. Insya Allah. Kira-kira jarak tempuhnya berapa meter? Kalau jarak tempuhnya tuh kurang tahu, tapi biasanya kalau jalan kaki sekitar 15 menit itu sampai ke kampus. Iya. Kenapa nggak naik kendaraan gitu roda 2 gitu, motor ya? Motor dari mana Bapak? Belum punya motor. Gitu. Iya. Ya Allah, yang sabar ya. Oh iya, beberapa hari ke belakang teh yang 2 atau 3 gitu ya. Saya ke rumah kan gak ada siapa-siapa tuh. Ada Mama Neng Uci bercerita katanya kalau ibu mah katanya suka bersedih, suka netesin air mata, apalagi si tetehnya katanya. Nah, ini tetehnya kebetulan sekarang ketemu. Iya. Katanya suka nangis terus mikirin adiknya katanya. Saya pengen nanya, kok sekarang juga itu kayak termenung, nunduk tuh keluar air mata, kenapa itu? Sedih Pak. Suka mikirin adik ya. Kalau di pondok itu kalau habis misalkan pulang sekolah kan suka nelpon sama mama, suka ngasih kabar. Misalkan mah Uci baru pulang sekolah, terus mama bilang jalan kaki apa sama teman. Kata Uci jalan kaki mah sedih aja Pak. Adik perempuan jalan kaki udah lewat maghrib gitu Pak, sendirian. Orang lain pada pulangnya pada naik motor, naik mobil. Yang sabar ya teh ya. Neng Uci yang sabar ya. Kenapa Neng Uci jadi nangis? Ya sebenarnya tuh kalau ada masalah di pondok atau di sekolah itu sebenarnya gak mau orang rumah tahu, tapi ya kadang namanya juga manusia ya, harus ada tempat bercerita secara langsung gitu ya. Kadang teteh jadi bestie untuk cerita gitu, apa-apa tuh teteh, apa-apa teteh gitu. Ya sok cerita. Ya Allah, yang sabar Neng Uci, tetehnya juga ya. Insya Allah ada jalan keluarnya. Amin. Berdoa, perbanyak sholawat, zikir, wirid, minta sama Allah biar dipermudah. Ya.
Teteh, udah jangan bersedih terus. Nanti matanya tambah bintitan. Enggak, Pak. Suka sedih aja gitu kalau misalkan Neng Uci kalau pulang sekolah suka nelpon kan sama mama. Suka bilang sama mama, "Mah, Uci baru pulang sekolah," katanya. Kan kalau nelpon itu suka di loudspeaker sama mama. Kata mama teh, "Sama siapa pulang sekolahnya? Sendiri apa sama teman?" Neng Uci bilang, "Sendiri mah, jalan kaki," katanya gitu. Saya gitu suka sedih aja ngebayangin kalau adik saya itu pulang sekolah sendirian jalan kaki, udah lewat maghrib. Orang lain kalau pulang sekolah itu pakai kendaraan motor, mobil, sedangkan adik saya jalan kaki. Ada di pesantren juga suka dikasih motor sama Umi, tapi maksudnya nggak enak kalau setiap kuliah sekolah itu pakai motor kendaraan punya pondok terus. Dikasih apa kasih pinjam? Dikasih pinjam, Pak. Gitu. Mungkin saking sayangnya ya. Iya. Itu apa, Umi sama abinya gitu. Itu pemilik pondoknya ya? Tapi kan nggak enak kalau misalkan terus menerus pinjam pakai motor. Terus Uci suka ngerasa ini juga apa, ngeri juga ya apa kalau malam gitu jalan sendiri gitu ya, apalagi Uci ini dari kampung, dari desa, terus itu kan di daerah kota ya. Hati-hati ya. Kalau malam-malam jalan sendiri. Ya, kadang kalau ngampus pas hari Sabtu tuh kan malamnya itu malam minggu ya. Nah, banyak cowok yang berduaan sama perempuan gitu. Kadang juga banyak remaja-remaja yang cowok yang pada inilah kasar gitu ngomongnya tuh kadang ya seperti itulah ya. Kadang ya gak seharusnya kayak gitu, tapi ya kita mah Uci mah sok jalan aja sendiri gitu, yang penting jalannya jangan ke situ, nanti langsung menghindar gitu ya, menjauh lah gitu ya, cari aman ya. Apalagi Neng Uci ini kelihatannya polos, lugu, cantik gitu. Jadi ya kayak gimana ya, mesti hati-hatilah gitu ya. Insya Allah karena Neng Uci ini rajin menghafal Al-Quran, dijaga nanti ya sama Allah, diselamatkan ya. Dan jangan lupa kalau ini tuh harus tetap ingat ke Allah tadi. Betul, selalu dilindungi ya. Teteh, udah jangan nangis terus. Teteh sayang sama Uci. Sayang banget. Gitu. Kalau boleh tahu teh, saya lupa lagi nih. Teh Neng Uci teh berapa bersaudara sih? 3. Ini teteh yang paling tua. Suka sedih saya sebagai kakak belum bisa bantu biayain adik sekolah gitu. Semuanya ngandelin sama bapak. Sedangkan bapak ngandelin dari jualan somai. Keliling jualan pakai roda gitu ya. Didoain sama Neng Uci sama Teteh, semoga bapaknya sehat ya. Yang sedang mencari nafkah buat biayain sekolah Neng Uci, biayain pondok pesantren Neng Uci ya. Bapak Hayu mampir dulu aja ke rumah, gak enak kalau di sini ngobrolnya. Baik, alhamdulillah sekarang mah ini sudah keringatnya sudah nggak ada gitu. Kalau tadi berkeringat ya panas banget, jalannya di sana nanjak. Pas saya lagi opening itu sampai napas sigaret saya gitu ngos-ngos. Iya. Saya hibur Teteh biar senyum tuh. Habis nangis terus tetehnya. Malum Neng Uci kalau Pak Rahmat mah ini udah tua, udah tuer ya. Jadi nanjak sedikit pun hahehoh gitu ya. Yang penting sehat selalu. Baik ya. Dari sini sudah deket ini rumahnya. Iya, dekat. Padahal ini ngobrol sama Neng Uci sama Teteh di sini nih dina golodog bunyi rausen ya. Ngahiliwir angin gitu. Ya udah, kita ke rumah yuk.
Iya. Kebetulan nanti ini ada amanah, saya sampaikan di rumah aja ya. Sambil saya pengen tahu keadaan rumahnya Neng Uci, rumah orang tuanya ya. Iya. Ya udah yuk. Oh. Ah, nih, nak ulang gudu-gudu lagi. Bapak Hayu ke rumah dulu. Neng Uci yang mana rumahnya? Yang ini. Oh, Iya. oh ini ya. Iya. Nah teman-teman, ini kondisi rumah dari orang tuanya Neng Uci. Ya rumahnya ini rumah duduk sepotong ya. Iya. Yang ke bawahnya tembok, ke sampingnya, ke atasnya bilik ya. Saya izin ngesut ini ya. Ayo Pak. Neng Uci, Teteh. Wah ini ada jualan ini ya, cemilan ya? Iya, Mama jualan warung Iya, kecil-kecil. jualan anak-anak ya. Ini kok banyak anak-anak kecil, apa ini? Ada siapa? Oh madrasah ini ya? Ya. Oh iya. Bapak Hayu di dalam dulu. Pengen lihat boleh? Oke. Assalamualaikum. Nah ini keadaan rumah Neng Uci teman-teman ya. Wah. Iya itu dah dindingnya mah masih bilik ya. Masih alami ini pakai bilik. Itu ramai itu, ada siapa itu ya? Teng Aya itu siapa itu? Saudara. Oh saudara lagi pada ngumpul ini ya. Tapi gerah panas di sini ya. Di luar aja kita ngobrol ya. Saya nggak bisa dulu. Bapak, dileut lah airnya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Wah, air putih pun teman-teman kalau yang ngambilnya bidadari cantik rasanya pasti manis ini. Insya Allah. Ibu, ini ibunya Neng Uci ya? Iya. Oh, kalau ibunya sudah beberapa kali ketemu. Saya kesini, Neng Ucinya nggak ada. Iya, sehat Ibu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kok ngumpet di sini di tengah tuh geser? Gendengan. Alhamdulillah teman-teman. Inilah keluarga Neng Uci. Ini tetehnya, ini mamahnya Neng Uci. Ibu, tadi tetehnya nangis terus di sana di jalan. Pulang dari UA ketemu di sana ngobrol dulu tadi di rumah panggung ya. Nangis sampai bintitan. Kenapa itu Bu? Sedih kenapa? Rayina kenapa Bu? Neng Uci? Kadang-kadang ada musibah, panok surhatan yang pun kagatan. Curhat kunaon Ibu? Sok kadang-kadang mun anu ngaji pangan aku rencana cenah. Cenari pada ke itu cenah sok jalan kaki cenah ada orang mau apa ada itu udah tegaduh. Mudah-mudahan tahun Ar-Rahman. Awas ahun masa rezeki ka maaf na teh mudah-mudahan bisa sing ngarinan rezeki ka urang mah. Amin, amin mohon. Ibu nage, teh, ibunya sampai nangis ya. Sedih. Tadi juga katanya itu ibu ngomong tuh kan teman-teman sekarang saya sama anak saya itu anak saya di belakang ya. Katanya ibu tadi curhat ke anak saya katanya ini Neng Uci pulang mau berangkat pun bingung buat leres Bu. Ibunya coba ke deket Neng Uci soalnya itu di Neng Uci ada speaker Bu. Nah lagi kebingungan katanya buat bekalnya benar. Mohon Pak. Ya Allah yang sabar ya Bu ya. Tapi luar biasa walaupun dalam keadaan sederhana tapi ibu mampu mendidik Neng Uci tinggal di pondok terus ngikut
itu juga apa? Pendidikan sarjana ya. Semoga semuanya berjalan lancar Neng Uci ya. Kelak menjadi orang sukses, berguna bagi kedua orang tuanya, nusa, bangsa dan agama. Udah teteh jangan bersedih terus ya. Alhamdulillah ini ada rezeki buat nambah-nambah biaya ke pondok pesantren dan ke kampus ya. Katanya tadi nunggak katanya. Ke kampusnya pun berapa, 2 juta ya. Belum bayar. Iya ya udah ini ada rezeki nanti dibayarin ya. Jangan suka ngutang ya. Riba. Alhamdulillah ini ada rezeki 4.600.000 rupiah. Insya Allah ya Bapak, terima kasih. Semoga uang ini bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan yang memberi uang ini bisa diberikan kesehatan, panjang umur, menjadi amal yang jariah bagi keluarga yang memberikan uang ini. Amin. Neng Uci, itu uangnya dari Tuan Haji Ajlan Malaysia dan dari Tuan Mujapar Malaysia buat biaya ke kampus ya, sama ke pondok pesantren ya. Semoga dilipat gandakan Bapak. Iya. Selalu yang Nanti sama Neng Uci didoakan ya. Tuan Haji Ajlan dan Tuan Mujapar semoga sehat, keluarganya sehat, dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan rezekinya. Amin. Doa terbaik juga dari saya buat Neng Uci juga keluarga sehat selalu ya. Oke. Ibu, kenapa terdiam saja? Terkesima Ibu ini. Ya. Alhamdulillah. Senyum main nama ya. Tadi mah nangis ya. Teteh, Ibu, Neng Uci, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Saya pamit. Assalamualaikum. hati-hati Pak. Alhamdulillah teman-teman, penyampaian uang amanah dari Tuan Haji Ajlan warga negara Malaysia dan dari Tuan Haji Mujapar warga negara Malaysia buat Neng Uci, gadis cantik yang luar biasa solehah yang lagi menuntut ilmu di pondok pesantren dan di Fakultas STAI. Sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kebaikan Tuan Haji yang telah membantu Neng Uci mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.